Untuk mengetahui perkembangan kasus COVID-19 di Kendal, sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Bapak Ferinando Ratbonai. Selamat siang, Mas Pandi. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Pak, dari 28 ASN setelah di tracing, berapa sekarang Pak angkanya Pak? Sekarang sudah menjadi 31. Jadi 31 itu ada 5 yang di luar sekretariat daerah, kemudian yang 26 itu ada di lingkungan sekretariat daerah. Dari perkembangan ini sudah menyusur juga sampai ke keluarga masing-masing Pak untuk perluasan klaster? Sudah, jadi kita sudah melakukan tracing kontak dan memang sebagian besar ini sudah merebak di kalangan keluarga. Jadi ada beberapa keluarga yang di lingkungan keluarga itu satu rumah positif semuanya. Jadi bapak, ibu, anak-anak itu positif. Dan ada yang kami isolasi di rumah sakit darurat, ada juga yang kita sarankan isolasi mandiri di rumah karena satu keluarga sudah kena gitu dalam satu rumah. Baik Pak. Pak, jadi kalau klaster ini kan sebenarnya yang ditakutkan gitu ketika ada klaster di kantor pemerintahan dan juga swasta dan akhirnya terjadi juga di Kendal. Bagaimana penanganannya dan juga apakah masih cukup untuk ruang-ruang perawatan dan isolasinya Pak di sana Pak? Nah, baik. Jadi terkait dengan klaster ini, Bupati mengambil kebijakan untuk semuanya diliburkan dan kita lakukan tidak lagi rapid tapi langsung kita swab semua. Jadi dari inspektorat, dari Bapeuda, Baperlipan sudah kita swab semua dan alhamdulillah memang sudah ada hasilnya, hanya 31 orang yang positif. Baik. Pak, apakah Kendal bisa mengikuti daerah lain seperti Semarang sudah ada peraturan untuk bagi mereka yang tidak bermasker, kemudian juga tadi di Jepara juga sempat ada keluhan masyarakat juga masih bandel nggak pakai masker ini misalnya. Kendal seperti apa Pak? Jadi dengan adanya instruksi Presiden, ini sudah kami tindak lanjuti di Kendal, sedang membuat peraturan Bupati. Jadi memang kemarin sudah ada peraturan Bupati yang mengatur ini, cuman belum begitu tegas, jadi sanksinya kita nambah lagi yang lebih tegas, dan mungkin dalam waktu hari Senin depan sudah bisa diberlakukan, ini sedang diproses. Sanksinya Pak? Sanksinya selain kerja sosial dan ada juga denda berupa uang. Denda berupa uang, oke. Pak, tapi ternyata ini di daerah lain juga sudah banyak sanksinya termasuk yang sudah Anda sebutkan tidak efektif juga Pak. Apa yang bisa kita contohkan dari Kendal nih? Melihat ada kasus dan juga sudah akan dibuatkan peraturan. Jadi kami berusaha untuk menggandeng semua Pak, menggandeng semua aparat, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Di hari Jumat ini semua masjid sudah memperlakukan pengecekan suhu tubuh, bagi yang tidak bermasker dikasihkan masker. Kemudian tadi dari TNI dan Polri pun tadi turun bagi-bagi masker, artinya kita sudah berikan ini semua ke masyarakat. Jadi mulai hari Senin kalau kita melakukan tindakan, ini sudah masyarakat kita berharap semua sudah menggunakan masker, dan bagi yang tidak akan kita melakukan tindakan tegas, termasuk sampai kepada penahanan KTP-nya untuk sementara waktu. Baik. Pak, klaster pasar ini juga masih terjadi sepertinya di Kendal. Tadi ada Weleri yang ditutup kembali. Di sana pasar jadi penanganannya seperti apa Pak? Tadi masih banyak juga yang ternyata nekat berjualan. Kemudian kita tahu bahwa pasar juga banyak dari orang luar Pak ya, tidak dari Kendal saja. Pengawasannya? Pengawasan untuk di pasar kami memang serahkan kepada tim pencegahan dan penindakan di gugus, yaitu di mana ada Satpol PP, Kesbangpol, Kepolisian, dan TNI di situ yang terlibat untuk memantau langsung di pasar, sekaligus juga dari pihak pengelola pasar sendiri untuk memberikan sanksi kepada pedagang yang memang masih bandel, yang tidak mau menaati aturan yang ada. Kemudian juga kita buat aturan tegas bagi
pembeli yang tidak menggunakan masker ya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam pasar. Kita siapkan petugas dengan termogan di setiap pintu masuk juga untuk melakukan pengawasan ini. Pak Ferdinando, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Kendal bisa menjadi contoh bagi daerah lain bahwa sudah harus ada sanksi yang ketat ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya.